Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru malam hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga 1 antara Persija Jakarta versus Rans Nusantara yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor 3-1. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Persija Jakarta berada di posisi puncak dan selisih poin mereka dengan Persib Bandung adalah 2 poin dan dengan PSM Makassar adalah 3 poin. Dan jika teman-teman nonton pertandingan tadi, maka kalian bisa perhatikan bahwa para pemain Persija bermain dengan full power, alias bermain dengan energi tinggi, alias bermain secara energetik. Karena yang saya lihat, para pemain Persija sepanjang jalannya pertandingan terus bergerak dan terus mencari ruang terbuka serta terus memberikan passing di antara satu sama lainnya. Itu yang membuat mereka menciptakan banyak sekali peluang di pertandingan ini, teman-teman. Memang tidak semua peluang yang diciptakan oleh para pemain Persija itu adalah peluang emas. Tapi secara keseluruhan, mereka bisa menciptakan belasan percobaan ke arah gawang dari Wawan Hendrawan. Luar biasa loh ini permainan dari Persija Jakarta, teman-teman, musim ini. Tampak jelas para pemain sekarang bermain dengan high intensity, bermain dengan high tempo, untuk bisa mengurung para pemain tim lawan di area mereka sendiri. Maka itu Rans Nusantara hanya bisa mencetak 1 gol dan juga tidak bisa banyak menciptakan peluang. Apakah itu peluang berbahaya atau juga percobaan ke arah gawang dari Andri Tani. Dan satu-satunya gol dari Rans Nusantara itu adalah dari situasi bola mati. Jadi memang sekarang tampak para pemain Persija itu bisa melakukan apa yang kita sebut istilahnya itu high pressing. Jadi mereka nge-press terus para pemain Rans Nusantara agar mereka tidak bisa keluar dari area mereka. Maka itu para pemain Rans gagal bermain kreatif di pertandingan tadi. Padahal mereka punya cukup banyak pemain kreatif di atas lapangan. Dan sebetulnya bukan berarti Rans Nusantara ini ingin bertahan, enggak. Tapi mereka dipaksa bertahan. Maka itu jika teman-teman perhatikan sepanjang jalannya pertandingan memang para pemain Rans lebih banyak di area pertahanan mereka. Tapi kecepatan dari para pemain Persija melakukan pergerakan, mencari ruang, memberikan passing, dan juga terus mengcover area-area yang terbuka di ruang mereka yang menyulitkan para pemain Rans untuk bisa membangun sebuah counter attack. Maka itu mereka tertahan terus untuk bertahan. Dan memang Persija Jakarta membutuhkan waktu untuk mencetak gol di pertandingan ini kan teman-teman. Mereka gak bisa mencetak gol secara cepat meskipun mereka melancarkan serangan secara bertubi-tubi. Ya karena dengan begitu banyak pemain Rans yang menutup area pertahanan mereka, mau tidak mau para pemain Persija itu lebih sering melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Ada Aji Kusuma, ada juga Abdullah Yusuf Helal. Dan lihatlah teman-teman, tanpa Hanno Berens bermain dari awal, tanpa juga Kremencik yang bermain dari awal, Persija Jakarta masih bisa meraih kemenangan. Yes, Kremencik masuk sebagai pemain pengganti untuk apa? Untuk mempertahankan high tempo, untuk mempertahankan irama permainan yang kencang, agar tidak menurun irama permainan dari Persija Jakarta. And Kremencik also got few chances. Betul kan? Dia mendapatkan 2-3 peluang, tapi sayang tidak bisa mencetak gol. It's okay. Paling tidak masuknya Kremencik menyibukkan para pemain Rans Nusantara untuk terus bertahan. Dan Rans juga sebetulnya coba untuk menyerang. Apalagi mereka punya penyerang baru mereka, Bombo ya, kalau nggak salah namanya ya. Tapi tetap saja mereka sulit untuk bisa melewati lini tengah dari Persija Jakarta. Kalaupun sudah lewat, maka saya ngelihat pressingnya di lini pertahanan juga cukup kuat. Nah, dari starting lineup yang menarik bahwa Thomas Doll melakukan hanya satu perubahan, yakni Hanif Syabandi yang dimainkan dari awal kali ini ya, bukan Syahrian Abimanyu yang memang cedera ya, karena di pertandingan sebelumnya tuh tidak bisa menyelesaikan pertandingan sampai full. Dan lagi-lagi dia ditemani Reski Fandi. Lihat saja tuh Reski Fandi mainnya kayak apa. Mau menyerang bagus, mau bertahan bagus, rebut bolanya juga cakep, dan dia selalu terlibat dalam proses transisi membangun serangan dari bertahan ke menyerang. Ya artinya memang sekarang perlahan-lahan para pemain di Persija Jakarta ini sudah mulai bisa menyerang dan bertahan sama baiknya, dan itu yang sangat penting. Memang mereka bermain di kandang sendiri, tapi Persija konsisten sekarang meraih kemenangan di kandang sendiri. Karena dalam 3 pertandingan terakhir Persija terus-menerus meraih kemenangan dan itu memang merupakan target mereka, betul gak? Dan akhirnya mereka bisa memenuhi target tersebut dengan sebelumnya mengalahkan Persikabo, kemudian sebelumnya lagi mengalahkan PSM Makassar. Dan memang ada 2 penalti juga ya, 2 penalti ini karena pemain dari Rans melakukan pelanggaran. Yang satu Zamzani tackle Aji Kusuma, yang kedua Bombo pemain dari Rans itu kan kena tangan dia kan ketika Hanif Syabandi mengambil free kick itu ya. Jadi wajar lah Persija Jakarta mendapatkan penalti, gak ada yang kontroversial. Tapi yang saya lihat sektor sayap sebelah kanan yang lebih aktif daripada sebelah kiri. Nah maka itu gak salah juga
Persija mengontrak Witan Sulaiman karena mereka ingin pemain juga yang bisa aktif bergerak di sebelah kiri. Osvaldo Hai masuk lumayan ketika Osvaldo Hai masuk kan, beberapa kali dia melakukan pergerakan yang berbahaya. Tapi jika ada Witan mungkin bisa lebih tajam lagi nanti serangan dari Persija Jakarta. So it was a good game. Kalau saya ngelihat sih permainan bagus ya dari Persija Jakarta karena mereka bermain dengan tempo tinggi. Mereka terus fokus untuk membangun serangan agar bisa mencetak gol sebanyak mungkin gol. And the first goal itu datang karena penalti ya. Aji Kusuma ini memang pemain yang ngeyel ya. Dia nggak berhenti berlari, terus mengganggu para pemain dari Rans yang berada di pertahanan. Dan ketika ada bola di dalam kotak penalti yang dia kejar, ternyata Zamzani itu ya salah lah dia cara mengambil bolanya kan. Mengambil dari belakang ya cukup beresiko, apalagi Aji kan punya speed. Dan ternyata kena kaki dari Aji. And Abdullah Yusuf Helal can score a wonderful goal dari penalti. Ini adalah gol keempat ya dari Abdullah Yusuf Helal dari penalti, kalau saya gak salah ya, lupa saya. Ya pokoknya dia bisa mencetak gol, mengkonversikannya dengan baik meskipun dibaca oleh Wawan Hendrawan ya. Dan dari line up Rans ini kan yang menarik, banyak perubahan di line up, salah satunya ini Wawan Hendrawan. Dan Wawan juga melakukan beberapa save yang krusial, apalagi dari Abdullah Yusuf Helal tuh ada 2-3 save. Dari Rico juga, jadi form dia sebenarnya gak buruk juga di pertandingan ini. Tapi ketika pertahanan itu tidak bisa koordinasi dengan rapi, ya sulit bagi penjaga gawang untuk terus-menerus melakukan saves. And then what a beautiful goal. Saya melihat nih gol Persija yang kedua nih indah banget nih teman-teman. Karena melibatkan dua pemain yang bermain di sektor sebelah kanan. Seperti yang tadi saya katakan, lebih aktif tuh serangan dari sebelah kanan. Rico yang memberikan passing kepada Rio Fahmi. Wah, pasnya itu benar-benar bagus ya. Dan Rio Fahmi ya, lihatlah ini pemain musim lalu performanya gak konsisten ya, banyak yang menilai bahwa dia akan gagal di Persija Jakarta. Ternyata lihat sekarang perlahan-lahan mulai stabil. What a goal, tendangannya lihat begitu keras. Dan finishing itu yang saya katakan kan di konten preview untuk pertandingan ini, finishing dari Persija itu harus bagus. Rans mencetak gol ketika Hansa Muyama itu melakukan pelanggaran ke Makan Konate. Nah kadang-kadang ini yang berbahaya ketika tidak ada pemain dari lini tengah Persija ya yang bisa membantu atau membackup lini pertahanan. Kan saya jelaskan itu di konten preview kan. Jadi pemain tim lawan itu langsung berhadapan dengan defense Persija. Nah mau nggak mau tuh Hansa Muyama melakukan pelanggaran sedikit terlambat karena Makan Konate hampir melewatinya. Dan dari free kick Maruoko bisa mencetak gol yang indah. Nih pemain yang bagus ya, pemain asal Jepang di Rans. Dan ketika turun minum ya itu dia, Thomas Doll tidak ingin tempo permainan turun, maka itu dia melakukan serangkaian pergantian pemain. Ada Doni Tripamungkas juga yang masuk. Dan Persija main dengan high tempo, ada lagi peluang, tapi ya itu dia, sulit untuk mengkonversikan peluang para pemain mereka. Ini kalau dari hitungan saya seharusnya Persija menang dengan skor 6-1 nih teman-teman. Terlepas dari 3 gol yang mereka cetak ya mereka seharusnya bisa mencetak 3 gol lagi, tapi ya itu finishing kan, karena banyak peluang mereka ini melenceng. Nah ini yang harus mereka jaga, karena nanti ketika bermain di away, pertandingan yang ketat, mereka gak dapat banyak peluang, tapi mereka harus bisa mengkonversikan gak banyak peluang tersebut, artinya minim peluang tersebut harus bisa mereka konversikan. So anyway ya akhirnya itu dia kan, si Hanif ya dilanggar ya, ketika dia coba untuk memberikan umpan kepada Osvaldo Hai, dan kemudian Hanif yang mengambil free kick terkena tangan dari Bombo dan Kudela. Lihatlah Kudela saja, pemain center back yang bagus ini ya, benar-benar pintar ini pemain ya. Kadang-kadang dia bisa bermain ke tengah juga sebagai defensive midfield, dia bisa mengkonversikan peluang yang didapat melalui penalti. Jadi Persija menyelesaikan pertandingan ini dengan skor 3-1 dan mereka untuk sementara kembali berada di posisi puncak. Dan yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini adalah bahwa sebuah tim jika ingin meraih kemenangan dan juga ingin menyulitkan para pemain tim lawan untuk berkembang secara kreatif, maka mereka harus bisa mempertahankan tempo permainan mereka. Dan itu yang dilakukan oleh para pemain Persija sehingga mereka terus-menerus mengurung para pemain Rans, padahal para pemain Rans sebetulnya juga coba untuk menyerang. Tapi karena mereka dipaksa bertahan, mau nggak mau mereka harus bisa mengantisipasi serangan dari para pemain Persija yang juga sulit mereka lakukan, sehingga akhirnya Persija bisa meraih kemenangan dengan skor 3-1. Semakin menarik teman-teman persaingan di papan atas Liga 1 karena kita tahu masih ada pertandingan dari Arema FC lawan PSM Makassar besok, dan setelah itu ada juga ya lusa hari Minggu pertandingan antara Persib Bandung versus PSS Sleman. Menarik, kita tunggu hasil akhir dari 2 pertandingan tersebut juga ya teman-teman. Tapi untuk sementara Persija Jakarta berada di peringkat nomor 1, dan juga Thomas Doll tidak saja memberi janji tapi memberikan bukti bahwa memang dia menjelaskan di awal musim bahwa timnya akan bermain, bahwa Persija akan bermain dengan gaya permainan yang berbeda, gak seperti musim lalu, dan betul Persija bermain dengan level permainan yang beda teman-teman. Ya kita tunggu saja nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Persija Jakarta ya. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.